Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pendopo Kabupaten Malang. Malam hari ini sungguh istimewa dan luar biasa. Kami berdua perkenalkan, saya Grace Momahit dan ini adalah kakak tiri saya. Sekali-kali kamu harus bilang saya Robby Purba atau Boy Williams mungkin. Tapi senang sekali malam hari ini Oneng. Lama gak ketemu sama kamu. Lama gak ketemu, saya pakai face shield sama Grace dibilang gimana kalau kita pakai masker. Aku ada warna pink, warna favorit kamu. Terima kasih ya Grace. Jadi memang cocok banget. Apalagi sama jambulnya begini loh Oneng. Tepat sekali, ini spesial karena malam hari ini kita kedatangan para tamu kehormatan. Benar, untuk itu izinkan kami terlebih dahulu untuk dapat menyapa kehadiran yang terhormat Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. Kemudian kami juga berterima kasih atas kehadiran jajaran Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili. Dan tentunya senang sekali malam hari ini telah bersama-sama dengan kita Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Selain itu juga Kak Oneng sudah bersama dengan kita Kepala Bank Indonesia Malang dan juga Ketua OJK Malang dan tentunya jajaran Rektor Universitas di Malang Raya serta Bapak Ibu Kepala OPD di Kabupaten Malang. Dan pastinya hadir bersama kita pimpinan perbankan, perusahaan dan juga media di wilayah Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, Forkopimda Kabupaten Malang yang hadir juga secara virtual, serta seluruh para tamu undangan yang berbahagia. Grace, malam hari ini sekaligus kita hadir di sini sembari kita menyaksikan refleksi 1 tahun kepemimpinan dari Bupati Malang yang sudah memberikan kontribusi yang begitu luar biasa dan sangat membanggakan. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan. Tentunya kontribusi dan juga apa yang beliau lakukan ini dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang ya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu selamat datang kembali. Inilah refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan launching logo Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1260. Boleh diiringi tepuk tangan untuk kita semua. Dimana yang kita tahu bahwa nanti di 28 November mendatang Kabupaten Malang kita tercinta ini tepat di usia yang ke-1260. Tentu saja dari mulai sekarang sampai nanti di bulan November ini akan ada banyak sekali rangkaian acara untuk merayakan hari jadi tersebut ya. Untuk itu baik, untuk itu Bapak Ibu sebelum kita akan menginjak pada acara berikutnya, kami juga ingin menyapa kehadiran yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga sudah hadir bersama dengan kita. Boleh diberikan tepuk tangan juga Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita. Dan kita akan awali acara kita malam hari ini Oneng. Malam hari ini acara akan diawali dengan doa dan pastinya kami persilakan kepada Kiai Haji Fadl Hijah untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan asma-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas rahmat dan nikmat yang senantiasa Engkau curahkan pada kami, sehingga pada malam hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2020, kami dapat hadir di
di Pendopo Agung Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan kegiatan refleksi 1 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, serta launching logo hari jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap limpahan berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kita bersama. Ya Allah, Ya Razak, Ya Wahhab, berilah kami dan seluruh yang hadir di tempat yang berbahagia ini kesehatan dan kebugaran jasmani, kesucian dan kejernihan hati nurani, kecerdasan dan kecemerlangan akal pikiran, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah Engkau amanatkan kepada kami sesuai dengan tupoksi kita masing-masing guna kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Ya Allah, Ya Hakim, Ya Khabir, limpahkanlah kepada para pemimpin kami kearifan, kebijakan, kejujuran, dan keadilan baik di lingkungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta TNI Polri, sehingga mampu menjadi pelindung, pengayom, pelayan, pemangku kebijakan, dan pelaksana pembangunan di segala bidang, terutama ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan ketertiban, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, tentram, tertib, dan damai. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Allah, Ya Mubti'u, Ya Khali, jadikanlah kami dan generasi penerus kami insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, sehingga dapat melaksanakan visi misi pemerintah Kabupaten Malang untuk menuju Malang yang adil dan makmur, makmur dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran, dengan ridho dan kasih sayang-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barik lana fi rizqina wa qawi abdanana wa salim min corona. Ya qawiyyu ya matin ifad lana wal muslimin wa sallimin Indonesiin minal virus COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Kiai Haji Fadol Hija selaku Ketua MUI Kabupaten Malang yang telah memimpin doa. Refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang. Malam hari ini akan ada satu tarian yang kita persembahkan yang juga merefleksikan guyup rukunnya warga Kabupaten Malang dengan segala keragamannya. Bukan hanya itu, namun juga dengan gerakannya yang dinamis, ini mencerminkan bagaimana semangatnya kita semua untuk terus membangun Kabupaten Malang tercinta. Hadirin, tari Warak Dukder dari komunitas tari Kabupaten Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu.
penampilan istimewa tari Warak Dukder. Bisa Grace? Mungkin Saya. waktu kamu jadi Joko Roro beberapa tahun lalu kamu bisa seperti mereka ya. Sudah nggak usah dibahas. Itu saya ini Joko Roro yang kadaluarsa gitu loh. Oneng yang masih baru ada rekan-rekan di sana ya. Sudah ada di garda paling depan ya. Tapi saya seneng banget sama kostum new normal mereka loh. Keren kan pakai face shield sekarang penari-penari. Harus sekarang kebutuhan baru properti dancer itu facial. Harus Grace. Untung nggak pakai APD dan yang lainnya ya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa tugas dan juga kinerja dari seorang kepala daerah tentunya ditunjang penuh oleh sekretaris daerahnya. Untuk itu, kita akan dengarkan bersama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Malang beserta Ibu, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah, camat, direktur utama BUMD, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Malang, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, para pengusaha, Ketua Basnas Kabupaten Malang, pimpinan media, Kepala OJK dan Kepala BI, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, baik yang hadir secara langsung di Pendopo Agung maupun yang hadir secara virtual di masing-masing kecamatan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada momentum membahagiakan ini, kita masih dianugerahi nikmat kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan refleksi 1 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir masa. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, saya mewakili rekan-rekan para pimpinan perangkat daerah mengucapkan selamat atas peringatan 1 tahun kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM sebagai Bupati Malang, karena dalam kurun waktu 1 tahun ini telah banyak dinamika yang dilalui dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Malang, yang pada umumnya berjalan sesuai dengan roadmap yang telah direncanakan. Dalam waktu yang singkat tersebut, suka duka, prestasi, dan harapan telah dilalui bersama. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dorongan, dan motivasi yang telah Bapak Bupati berikan. Kesemuanya itu merupakan semangat bagi kami untuk terus mengabdi, memberikan yang terbaik bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. 1 tahun merupakan waktu yang masih dapat dikatakan singkat untuk menorehkan tinta emas pada perjalanan pembangunan di Kabupaten Malang. Namun demikian, dalam 1 tahun ini atas dukungan semua pihak dan stakeholder telah banyak prestasi yang telah kita raih bersama. Jalannya pembangunan daerah senantiasa digulirkan sebagai tujuan utama pemerintah Kabupaten Malang.
Berbagai upaya yang diawali dari buah pemikiran mendalam dan ide-ide cerdas yang diikuti dengan kerja keras juga terus mengalir dari tangan-tangan terampil aparatur pemerintahan. Semua hal ini dilakukan tidak lain karena pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Malang ingin menorehkan tinta emas dalam perjalanan panjang Kabupaten Malang dengan didukung realitas bahwa daerah ini merupakan daerah yang dianugerahi potensi sumber daya yang kaya, di mana muara akhirnya adalah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, semua pencapaian yang telah diraih tersebut semoga tidak menjadikan kita terlena, karena di depan masih terbentang jalan yang sangat panjang untuk kita menorehkan lebih banyak prestasi. Untuk itu, bimbingan dan motivasi Bapak Bupati tetap kita butuhkan untuk terus meraih prestasi yang lebih baik lagi. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, saat ini kita masih disibukkan dengan masalah pandemi COVID-19. Dan kita telah tahu bahwa bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Malang di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dalam bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Malang. Namun pandemi ini tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan masyarakat dan semua pihak. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa, bergotong royong, bekerja keras di bawah arahan Bapak Bupati Malang agar semua problematika sebagai dampak pandemi ini segera teratasi. Amin. Tak lupa kami mendoakan agar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan keluarga senantiasa diberikan panjang umur, kuat iman dan takwa, sehat jasmani dan rohani, serta dijauhkan dari mara bahaya, sehingga dapat terus membimbing segenap jajaran pemerintah Kabupaten Malang. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang kami laporkan sehubungan dengan kegiatan refleksi 1 tahun kepemimpinan Bapak Bupati Malang. Pertama, kegiatan pada malam hari ini dilaksanakan secara daring melalui VidCon di seluruh pendopo kecamatan yang dihadiri pula oleh Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek di 33 kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di masing-masing kecamatan. Untuk itu, mohon berkenan Bapak Bupati Malang untuk dapat menyapa dan berdialog secara langsung, baik dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang ada di sana. Kami laporkan pula juga semua OPD berserta staf hari ini juga mengikuti secara live, secara langsung, melalui streaming maupun YouTube yang kerjasama dengan UB TV maupun melihat langsung dari UB TV. Dan kami minta juga pada semua staf bisa melihat langsung di rumah masing-masing untuk acara pada malam hari ini. Kedua, kegiatan pada malam hari ini juga disiarkan secara langsung melalui UB TV, YouTube channel UBTV, dan yang ketiga, bersama pula pada malam hari ini juga akan dilakukan launching logo hari jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Dan ini saya mohon informasi laporan dari Bu Kadis Kominfo pada malam hari ini yang sudah live streaming, yang sudah connect, sudah ada berapa banyak Bu Kadis? 503 Bapak Bupati pada malam ini langsung live streaming yang akan bisa langsung kita lihat secara langsung yang ada di monitor. Nanti Bapak Bupati akan bisa melihat secara langsung bagaimana dari teman-teman semua, dan Bapak Bupati nanti akan bisa memilih kira-kira siapa yang akan berkenan diajak Bapak Bupati untuk berdialog, dan juga kami tawarkan kepada mereka semua untuk ada hal-hal yang mungkin ada testimoni terkait dengan 1 tahun kepemimpinan
Bapak Bupati Malang. Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Terima kasih banyak Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Alhamdulillah malam hari ini yang live streaming banyak. Kita juga ingin menyapa buat Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin ada di mobil juga lagi nonton streaming. Tahan dulu langsung menepi ya. Jangan berkendara sambil lihat live streaming. Betul. Boleh ditampilkan sebentar rekan-rekan, kita akan lihat dulu di manakah mereka. Tapi itu nanti, karena yang harus kita saksikan sesaat lagi adalah videografi perjalanan 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang dalam membangun Kabupaten Malang tercinta ini. Seperti apa videonya kita saksikan bersama. Kepemimpinan Bupati Malang HM Sanusi kini genap berusia 1 tahun. Terhitung sejak dilantik sebagai Bupati Malang periode sisa jabatan 2016 sampai 2021 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 September 2019. Mudah-mudahan beliau dapat melaksanakan tugas sukses, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Malang, Malang Raya, dan warga Jawa Timur tentunya. Seiring dengan perkembangan waktu yang senantiasa menuntut adanya upaya dan langkah percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah telah menjadikan 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang sebagai muara dalam mewujudkan asa publik. Karena itu, 1 tahun kepemimpinan pemerintahan menjadi tonggak sejarah sebagai pengemban amanat rakyat, pemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah dilewati oleh HM Sanusi dan akan terus berkomitmen merealisasikan program-program pembangunan dalam mewujudkan visi yang ditunaikan. Secara konsisten yang diwujudkan pada 3 strategi umum diantaranya: menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata, dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup. Beberapa program telah dilaksanakan yang manfaatnya telah dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat, tentunya menjadi peta jalan untuk tetap melangkah dan melaju dalam mengimplementasikan program pembangunan dengan tanpa mengabaikan potensi dan tantangan yang menyertai. Terdapat beberapa catatan capaian membanggakan yang berhasil dipersembahkan untuk kemajuan daerah pada 1 tahun pengabdian, yang kini dapat dijadikan sebagai landasan pacu untuk melakukan pelompatan meraih kemajuan pada jalan panjang yang masih terbentang menuju kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Di antaranya, bidang kesehatan. Prestasi membanggakan diukir Bupati Malang HM Sanusi dengan mendapatkan tanda penghargaan bagi individu yang berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada acara Anugerah Menteri Kesehatan tahun 2019 dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55.
Penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat bahwa apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang kesehatan sudah memenuhi kriteria dan harapan pemerintah pusat serta masyarakat. Bidang pertanian. Bersamaan dengan peringatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, prestasi membanggakan juga didapatkan Kabupaten Malang dengan diraihnya penghargaan pengembangan kawasan hortikultura terbaik nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penghargaan ini diperoleh karena adanya kebersamaan pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh stakeholder di bidang pertanian dalam bekerja sama mengelola hortikultura sehingga melahirkan karya dan pekerjaan yang membanggakan, dan tentunya penghargaan ini akan semakin memotivasi untuk terus mengembangkan potensi di bidang pertanian. Bidang pariwisata. Adapun penghargaan yang telah diraih diantaranya: 1. Indonesia Sustainable Tourism Award 2019 dari Kementerian Pariwisata untuk Desa Wisata Bonpring, Sanankerto, kategori manfaat ekonomi. 2. Piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk kelompok sadar wisata Dukung Alas Lestari. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, HM Sanusi terus berusaha membangun tata pemerintahan yang baik. Di sisi lain, cara kerja birokrasi juga didorong lebih mengedepankan kinerja sebagai faktor utama bagi dinamika organisasi. Adapun beberapa capaian dalam bidang pemerintahan diantaranya: 1. Penghargaan Innovative Government Award 2019 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten Malang mengangkat inovasi pelayanan publik yang dinilai memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, jebol anduk dengan peningkatan pelayanan kependudukan lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Begitu juga Sipanji, Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Mandiri dengan pelayanan penerimaan pajak secara online. Pemkab Malang total menyuguhkan 158 jenis inovasi di ajang IGA. Di antaranya Bagum Trisi, Cushion, Convention, and Car, Siapik, Sistem Informasi Desa, Sirendra, Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran, UKM Flash, Smart Health, Sutra Emas, Sinta atau Sistem Informasi Tanah Aset, PAOD atau Pelayanan Administrasi Online, SMAP, Sistem Monitor dan Evaluasi Pembangunan, dan Contrabor, Contraceptive for Bomber at Risk. Penghargaan ini bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Malang yang dinilai inovatif dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait dukungan pelaksanaan program inovasi desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 sampai 2019 yang dilakukan oleh Bupati Malang, HM Sanusi. Pemkab Malang selalu berinovasi mengembangkan desa. Penghargaan ini menjadi motivasi terhadap seluruh instansi yang ada di Kabupaten Malang untuk terus memacu kinerja dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Tiga, penghargaan atas akuntabilitas kinerja tahun 2019.
tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pelaksanaan program inovasi desa Kementerian Desa yang merupakan pembangunan daerah tertinggal ke-6 dan transmigrasi yang tahun 2017 sampai 2019 yang dilakukan oleh Bupati Malang HM Sanusi. Pemkab Malang selalu berinovasi mengembangkan desa. Penghargaan ini menjadi motivasi terhadap seluruh instansi yang ada di Kabupaten Malang untuk terus memacu kinerja dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. 3. Penghargaan atas akuntabilitas kinerja tahun 2019. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2019 yang merupakan opini WTP ke-6 berturut-turut yang diraih pemerintah Kabupaten Malang. Pada bidang lain, Bupati Malang telah juga memberikan sentuhan perubahan nyata, seperti halnya pada bidang investasi, di mana geliat investasi mulai menggeliat di wilayah Kabupaten Malang pada bidang pendidikan, kerohanian, maupun bidang-bidang lain yang telah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan Kabupaten Malang. Walaupun perjalanan baru 1 tahun, namun goresan karya dan pengabdian HM Sanusi telah mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Malang. Namun demikian, waktu 1 tahun belumlah cukup untuk merubah secara signifikan wajah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terbentang luas, memiliki potensi luar biasa dan dibutuhkan sentuhan untuk membangun hari esok yang lebih baik. Dari semua yang telah dilakukan oleh Bupati Malang, HM Sanusi, inilah harapan dari unsur-unsur masyarakat Kabupaten Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, mengucapkan selamat atas perjalanan 1 tahun pemerintahan Bupati Malang Bapak Haji Muhammad Sanusi sejak dilantik pada tanggal 17 September 2019 sampai 17 September 2020. Selama ini pemerintah Kabupaten Malang selaku mitra DPRD Kabupaten Malang telah menjalankan pemerintahan dengan cukup baik yang ditandai dengan banyaknya prestasi baik dari tingkat lokal, regional, sampai tingkat nasional. Prestasi bukan menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan pemerintahan Kabupaten Malang,
di dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang. Akan tetapi setidaknya telah menjadi salah satu parameter bahwa pemerintah Kabupaten Malang telah mampu bekerja dan menjalankan roda pemerintahan yang baik. Saya berharap prestasi-prestasi tersebut menjadi pemicu dan pelecut semangat untuk meraih cita-cita yang lebih baik, cita-cita yang lebih besar bagi kemakmuran warga masyarakat Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Yusuf Sandra dan Dim 0818 Kabupaten Malang Batu mengucapkan selamat atas 1 tahun pemerintahan Bupati Malang Bapak Haji Muhammad Sanusi mulai 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2020. 1 tahun pemerintahan bukanlah waktu yang cukup untuk membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Bapak Bupati mampu mengembalikannya dengan berbagai prestasi yang sangat membanggakan. Tentu hal itu tidaklah mudah untuk diraih. Hanya dengan komitmen dan prinsip yang kuat didukung dengan teamwork yang hebat serta kepemimpinan yang membumi, semua itu dapat diraih. Saya selaku pejabat Dandim yang masih relatif baru, tetapi saya sudah bisa merasakan komitmen dan semangat Bapak dalam membangun sinergitas dan harmonisasi koordinasi hubungan Forkopimda. Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini yang sangat membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Semoga ke depan Bapak Bupati lebih sukses lagi dalam memimpin dan menciptakan suasana kondusif, aman, dan damai. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur, berhasil, dan lebih berhasil lagi. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Henry Umar, Kapolres Malang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas launching logo Kabupaten Malang sebagai pertanda Kabupaten Malang telah berumur 1260 tahun. Sebagai salah satu mitra Kabupaten Malang selama ini, kami dari Kepolisian Resort Malang senantiasa mengharapkan dukungan, mengharapkan kita selalu dapat sinergi bahu-membahu dalam melaksanakan setiap kegiatan kemasyarakatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selain itu, kita juga masih dihadapkan terus dengan upaya untuk penegakan disiplin protokol kesehatan agar seluruh masyarakat Kabupaten Malang semakin patuh, semakin sadar, dan semakin taat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Malang, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Tapi juga ke depan masih banyak pekerjaan rumah, harapan-harapan masyarakat, harapan-harapan warga masyarakat seluruh Kabupaten Malang yang harus dapat kita wujudkan dan harus dapat kita laksanakan sehingga Kabupaten Malang yang mantap benar-benar dapat terwujud nantinya. Sekali lagi, aku ucapkan selamat atas di-launchingnya logo Kabupaten Malang yang baru. Semoga Kabupaten Malang selalu menjadi yang terdepan dan berprestasi dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya
Ronald Sanofribia, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B, mengucapkan selamat 1 tahun masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Malang, Bapak Sanusi, yang telah berhasil menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Malang, terciptanya sinergitas antar forum komunikasi pimpinan daerah dan suasana yang akrab di antara kami semua. Harapan ke depan tentu saja kami berharap baik Pengadilan Negeri Kepanjen maupun pemerintah Kabupaten Malang dapat meningkatkan sinergitas di antara kedua lembaga tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah Kabupaten Malang kepada Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, video yang bagus sekali ya Grace. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Begitu luar biasa yang kita saksikan, Oneng. Ini sama seperti saya bangga sekali pernah menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Beneran ini ya. Saya melihat bagaimana perubahan yang luar biasa dari dulu sampai sekarang. Bahkan juga perubahan yang istimewa di bawah kepemimpinan Bapak Sanusi. Dan ternyata selama 1 tahun perubahan yang luar biasa ini tentu saja juga didukung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Bapak Didi. Bahasanya ini kayak nyekrup gitu Kak Oneng. Nah ini pastinya kinerja yang juga ditunjang oleh seluruh staf ya kan. Betul. Juga seluruh dinas yang terkait. Dan kita juga ingin ngobrol dengan beberapa tamu kehormatan yang hadir di sini. Kita ke siapa dulu ya Grace? Mungkin kita persilakan meja yang berada di sebelah sini. Boleh mic-nya diberikan Bapak. Assalamualaikum. Mic-nya satu orang satu Bapak. Jadi nanti seluruh audiens ini dikasih mikrofon satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa hadir di sini pasti sehat Iya. Kak Oneng. Saya kalau ketemu sama siapapun gitu ya selalu ditanya, Oneng kapan terakhir rapid gitu. Bosen deh. Soalnya beberapa kali rapid. Bapak juga kapan terakhir kali rapid Pak? 1 kali. Oh 1 kali. Non reaktif, selalu sehat. Rahasianya makan apa Pak? Minum apa? Pokoknya makan sembarang yang bisa dimakan. Makan sembarang Pak. Dan halal tentunya ya. Yang halal ya. Ini. Dan juga jaga imunitas terus gitu ya Pak. Tentu. Baik, Bapak izin boleh kenalan ini dengan Bapak siapa? Pak Maskuri. Oh Pak Masuri. Bapak Maskuri ini beliau adalah Rektor Universitas Islam Malang. Wih luar biasa loh. Wah. Satu kehormatan Bapak bisa Rabu malam hari ini Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak. Kalau kita berikan kesempatan secara live Pak malam hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan mulai dari apa ya Grace ya, bukan kritik dan saran tapi testimoni lah ya. Betul. Testimoni dari Seperti Bapak. apa kesan Bapak, selama melihat Kabupaten Malang 1 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Sanusi? Ya, jadi selaku pimpinan perguruan tinggi, kami merasa apresiasi dan memberikan apresiasi kepada Pak Bupati karena beliau sangat inklusif. Kabupaten Malang dijadikan sebagai laboratorium untuk pendidikan tinggi, terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka dari itu, pentahilik yang beliau kembangkan untuk membangun Kabupaten Malang ini sangat tepat sekali. Jadi Kabupaten Malang akan bisa bangkit itu apabila mau kerjasama dengan diantaranya perguruan tinggi, kemudian media massa. Ini saudara-saudara saya berada di sini nih, media massa. Ini tidak bisa diabaikan. Kemudian juga pengusaha. Di kanan kiri saya pengusaha. Ada dari OJK, ada dari BI, kemudian ada dari perbankan. Ada kawan-kawan saya dari perguruan tinggi juga pada hadir di sini. Pengusaha-pengusaha di belakang ini cukup banyak sekali. Termasuk juga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pentahilik adalah merupakan satu keniscayaan untuk membangun Kabupaten Malang hebat. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Ini pengakuan yang jujur ya. Bagaimana Pak Bupati itu inklusif dan sangat peduli dengan pendidikan. Betul, kami sudah mengembangkan satu bidang pertanian terutama dalam pengembangan jagung. Di mana? Di Singosari.
Jadi yang dulu bisa jadi jagung itu dalam 1 hektar hanya bisa mencapai 6 sampai 8 ton. Ini bisa sampai 14 ton. Wow, luar biasa. Signifikan sekali. Dan juga maunya juga mengembangkan untuk susu sapi perah. Kita kerjasama dengan Cina, hanya saja di era pandemi Covid kita belum bisa ke Cina. Itu kalau dalam 1 ekor sapi susu sebetulnya bisa menghasilkan dalam 1 hari itu 44 liter. Dan itu juga diprakarsai oleh Pak Bupati Malang bersama-sama dengan Universitas Islam Malang. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi kami yakin Pak Bupati Malang adalah berkehendak dan bermaksud untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Kabupaten Malang khususnya dan sekaligus juga Malang Raya pada umumnya, karena terus terang PAD Kabupaten Malang memiliki PAD yang lebih tinggi daripada 2 kota yang lain dan wilayahnya juga sangat luas sekali. Maka dari itu ketika beliau memiliki sikap inklusif, ini adalah satu kewajaran pimpinan perguruan tinggi akan sangat mensupport terhadap pembangunan di Kabupaten Malang. Baik. Terima kasih Bapak Masyuri. Luar biasa sekali waktunya malam hari ini. Sama-sama. Kita berganti ke meja yang lain, gak apa-apa ya Pak ya? Iya, sehat selalu, sukses selalu, makan sembarang ya Pak ya. Itu jaga pesannya. imunitas. Makan sembarang gitu. yang halal ya. Kenapa Pak? Iya, makan sembarang yang halal, betul. Halal, iya, pokoknya betul. halal. Saya Pak makan jeroan gak boleh sama ibu saya, kacang-kacangan gak boleh, kayak bayi, Grace aku gak boleh makan opo-opo. Harus yang sehat-sehat, ingat udah 30-an katanya gitu. Pak Mas Kri matur nuwun nggih Pak. Terima kasih. Baik, kita ke meja selanjutnya. Boleh, kita bergeser ya. Nyun sewu Bapak. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita ada sesi testimoni dari tamu kehormatan yang hadir malam hari ini. Di meja sebelah sini boleh, selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini juga memang kelihatan banget Pak, dari aura itu kayaknya semangat banget gitu Pak. Iya. Luar biasa kan? Bapak boleh berkenalan sebentar dengan Bapak siapa? Nama saya Khairul Hafid. Bapak Khairul Hafid dari? Ya, kebetulan Ketua Basnas Kabupaten Malang. Wah, baik. Ketua Basnas Kabupaten Malang. Basnas. Boleh ceritakan sedikit Pak, seperti apa kesan Bapak? Kalau tadi dari Pak Rektor sudah, dari jenengan, monggo. Ya, Alhamdulillah Basnas ini sebagai organ pemerintah non struktural, kebetulan kami juga dari ormas keagamaan, maka saya melihat beliau Bapak Bupati ini dari sisi kebijakan beliau terhadap masalah keagamaan di Kabupaten Malang. Saya melihat beliau ini adalah komunitasnya, kumpulannya Kabupaten Malang ini orang-orang baik, orang-orang soleh. Alhamdulillah. Para kiai. Orang amanah itu kalau begitu, temannya ya, orang baik, berarti beliau juga orang baik. Alhamdulillah. Oleh karena bagi siapa yang misalkan ingin tahu tentang beliau, tentang Pak Haji Sanusi, atau orang zaman sekarang anak-anak muda itu istilahnya kepo lah, kepo terhadap Pak Sanusi. Itu kita ingat sebuah syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu bunyinya begini. Anil mar'i latas alwaan korinihi. Jangan bertanya tentang jati diri seseorang, tapi tanyalah kepada temannya. Kalau Abah Sanusi ini temannya kiai, berarti beliau pantas juga dijuluki sebagai seorang kiai. Karena memang backgroundnya beliau dulu itu juga seorang santri. Maka pantas manakala beliau jadi bupati, perhatian terhadap kegiatan keagamaan Malang ini luar biasa sekali. Terhadap guru ngaji, bantuan kepada tempat ibadah, kepada TPQ, Madin, Hafidhoh, ini kebijakannya luar biasa, yang sangat perhatian kepada generasi-generasi agama di Kabupaten Malang. Ini maka bagi kami beliau ini rasanya belum cukup untuk memimpin Kabupaten Malang 1 tahun ini. Harus bertambah. Ya, ini ada request ini kayaknya ya. Ya. Oke. Ada lagi Pak? Yang kedua, beliau ini kalau diajak bergaul hangat sekali. Enak begitu loh ya, kepada siapapun. Tidak merasa seperti seorang raja, itu tidak begitu. Karena
Saya kebetulan juga sering mendampingi beliau di kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Terhadap anak buah begitu, merasa nyaman, enak begitu. Tidak merasa beliau itu paling tinggi, tidak gitu ya. Itu yang saya rasakan Bapak Haji Sanusi itu. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak Khairul Hafiz Fanani. Oneng, kalau pemimpinnya itu soleh begitu ya, pemimpinnya taat agama, yakin deh rakyatnya makmur, aman, sejahtera, sentosa. Tadi kalau kumpulannya sama kiai, berarti beliau juga pantas dipanggil kiai. Betul. Baik, terima kasih banyak Terima Bapak. kasih Pak. Testimoni berikutnya kita persilakan. Boleh. Masih ada? Oh, masih ada satu lagi, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak. Patri, selamat malam Pak. Sehat. Maskernya ada tulisan apa ini Pak? Sukanya jaga jarak. Sponsor. Sukanya sekarang main endorse Pak. Pakai Real Estate Indonesia gitu ya kan Patri ya. Selamat malam Pak, dipersilakan. Dengan Bapak siapa Pak? Woko atau Suwoko. Bapak Woko. Bapak Suwoko. Bapak Woko kalau barangan nama Patri dari Ray ini sepertinya. Betul, wah. Olahraganya Pak Woko apa Pak? Motoran. Wah. Monggo Pak Woko, seperti apa ini kalau dari pihak teman-teman Ray seperti apa kesannya terhadap Pak Bupati selama 1 tahun ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Dengan adanya Pak Bupati menjabat 1 tahun terakhir ini, kami sebagai Ray di Malang ini dimudahkan tahapan-tahapan perizinan. Dan kemudahan-kemudahan ini sangat menunjang sekali untuk kegiatan investasi khususnya developer. Betul. Dan mudah-mudahan dengan kemudahan-kemudahan di dalam perizinan ini, investasi di dalam real estate di Kabupaten Malang akan semakin meningkat. Dan juga otomatis kalau properti ini di Kabupaten Malang menggeliat dan juga banyak developer yang mau investasi di Kabupaten Malang, sangat menunjang ekonomi di seputaran Kabupaten Malang. Karena developer ini menyangkut kurang lebih 120 item. Ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di dalam investasi di Kabupaten Malang. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Woko. Dari Ray, terima kasih. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga dari perwakilan 33 kecamatan, tokoh dari 33 kecamatan, nanti kita juga secara acak akan dialog langsung ya Grace. Betul. Tapi sebelumnya nih kita harus ngobrol sama beberapa orang nih Grace. Oh boleh. Lewat apa ini kira-kira Kak Oneng? Boleh, kita akan video call ya. Video call. Baik. Kita akan coba hubungkan di giant screen berikut ini. Kita coba. Siapakah dulu nanti yang akan kita hubungi? Dan kita yakin Grace, yang berada di pendopo Kabupaten Malang dan juga Anda dimanapun berada, meskipun di rumah juga, masih belum ngantuk. Pasti dong. Masih semangat. Ini nih udah masuk nih. Wah, Bapak Ferry Muzawat. Beliau adalah dandim terdahulu ini berarti ya? Betul. Pak, semoga sinyal bagus nih. Assalamualaikum Pak Ferry. Masih gelap. Nah, kita coba. Halo. Assalamualaikum. Malam, ini nggak ada gambarnya nih. Iya nih Pak, kita di sini juga nggak bisa lihat gambar Kita Bapak. penasaran loh Pak, Bapak pakai masker apa? Halo. Baik. Halo Pak, Assalamualaikum. Nah, Pak Ferry, selamat malam. Malam. Sana mana gambarnya? Nah, ini. Siapa ini di sebelahnya? Wah, ini langsung nih. Oh, ini Pak Yade Setiawan Ujung ini. Pak Ferry.
Nah. Wah. Waduh, mantap banget. Masih di kantor. Masih kerja lah, ya kan? Kok udah ganteng kali. Oke, Pak Ferry, ini masih pakai baju dinas, masih ngantor, Pak? Oh, masih di kantor nih. Waduh, luar biasa. Kerja kita. Siapa itu? Nggak tahu. Oke, baik Bapak. Malam hari ini kita akan mempersilahkan kepada Pak Ferry dan juga nanti secara bergantian ya Grace ya, untuk menyampaikan testimoninya dan juga kenangan atau hal yang ingin disampaikan kepada Bapak Haji Sanusi dan juga pemerintah Kabupaten Malang. Iya, silakan. Silakan. Oh, ini langsung ini ya Mbak ya? Langsung Pak Ferry, silakan Pak Ferry duluan deh. Oh iya, ini gambarnya nggak kelihatan di pendopo Kabupaten Malang. Belum kelihatan ya Pak? Ini ada Pak Sanusi, ada Pak Didi, semua kita bisa melihat Bapak di sini. Nanti sama Pak Wahyu dikirim by WA aja deh Pak ya. Lihat. Oke, mana Pak Bupati? Ya nggak lihat. Pak Bupati sukses selalu. Kabupaten Malang selalu guyup, rukun. Jangan sampai kendor lagi seperti dulu. Halo. Iya Pak, kedengaran cukup jelas Pak di sini. Boleh mungkin disambung, disapa Pak Bupati, silahkan. Ini rekan baiknya, silahkan. Iya. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ferry. Apa kabar? Sekarang di mana ini? Sekarang ada di mana? Kamu kok nggak kelihatan gambar ya Mbak ya? Pak Ferry, biar nggak gambarnya kelihatan. jelas di sini, tambah gemuk semuanya. Halo. Halo. Udah kelihatan. Halo, Pak Bupati. Siap. Waduh, suaranya gagah perkasa. Nah. Ini di acara di Pendopo ya Pak Bu? Di Pendopo. Wah, Ya. alhamdulillah. Tahun. Akhirnya mendengar lagi suara Abah Sanusi. Ya kan, Bupati legendaris buat Kabupaten Malang. Makasih, makasih. Ya, kalau menurut kami Pak Bupati Haji Muhammad Sanusi, beliau seorang kebapaan yang selalu mengayomi dengan hati, yang selalu mimpin dengan rasa tanggung jawab, sehingga kami semuanya waktu bersama-sama dengan beliau, saya, Pak Bupati, Bapak Kapolres, dan seluruh rekan-rekan sekalian, itu merasa menjadi bagian keluarga yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Nah, tentunya harapan ini menjadi contoh bagi seluruh daerah. Keguyupan Kabupaten Malang itu selalu menjadi yang terbaik di antara semuanya. Jadi sekali lagi Pak Bupati tetap pimpin dengan hati, tidak usah berubah, dengan rasa tanggung jawab, dan tentunya menjadi pelopor, menjadi penggagas dari semuanya. Demikian Mbak, Mas. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Pak, Terima kasih Pak Ferry, semoga cepat meraih bintang. Nanti kalau sudah bintang balik lagi ke Malang. Amin, Ya. amin. Pak Ujung nyigar terus ya. Ya. Silakan Pak Ujung. Naik. Bisa-bisa jigarnya itu. Baik, kali ini kita mau dengar dari Pak Ujung. Silahkan Pak Ujung. Ini kayaknya lagi santai, udah waktu istirahat ya Pak. Assalamualaikum Pak Bupati, kawan-kawan semua di Malang. Waalaikumsalam. Ini masih di Kapolres Bandung ya, Pak Ujung? Di Bandung, lagi makan malam santai nih. Ya. Cuma Pak Ferry nakut-nakutin kita. Pak Ferry nggak pulang-pulang dari Mabes ini ya. Kerja terus Pak Ferry. Ya. Bagaimana Pak Ujung sekarang untuk bisa menyampaikan testimoninya malam hari ini? Oh iya, saya ya gilirannya.
Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Pak Bupati atas genap 1 tahun mengabdi jadi Bupati Malang. Banyak kenangan, banyak histori, banyak pengalaman bersama selama bersama-sama dengan teman-teman Forkopimda selama dinas di Kabupaten Malang. Pak Bupati kalau menurut saya orangnya sangat mudah, sangat gampang diajak berkoordinasi. Kapan saja, entah itu pagi, siang, malam. Beberapa pengalaman seperti contoh pada saat Gunung Arjuna kebakaran, kita cukup telepon-teleponan, naik motor, berangkat jam 1 malam ke kaki Gunung Arjuna tuh. Apa namanya tuh, saya lupa tuh. Sama kebakaran juga. Bodo asu. Bodo asu. Iya. Bodo asu tuh. Udah nggak enak didengar namanya. Ada lagi malam kebakaran di Pasar Lawang, kita berangkat sama-sama, jadi guyup. Ya, kita harap sampai sekarang juga dan seterusnya teman-teman Forkopimda Malang itu guyup rukun, sehingga apapun permasalahan di Kabupaten Malang itu cepat terselesaikan. Dua, Pak Bupati ini orangnya bukan karena di depan beliau, tapi beliau menurut saya orangnya tulus, berteman, khususnya di luar jam dinas. Dia orangnya ya apa adanya. Tidak ada intrik, tidak ada apa istilahnya kalau saya bilang tidak ada udang di balik batu lah. Jadi kalau apa yang diomongin ya memang betul-betul itu dalam hatinya. Nah, itu terkesan buat saya, Pak Peri juga selama dinas di Malang, kita tuh sudah seperti keluarga, bukan bupati, bukan kapolres, bukan dandim, sudah seperti keluarga. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sekaligus saya doakan semoga sukses selalu. Terima kasih, amin. Kerjaan. Pak Bupati silakan. Ya. Pak Ujung di Bandung gimana, kerasan? Kalau saya bilang kerasan nanti dibilang nggak cinta Malang. Balik lagi ke Malang nanti setelah naik pangkat lagi. Lebih enak di Malang pastinya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ujung, Pak Peri, mudah-mudahan sukses dalam tugas baru. Pak Peri nanti naik pangkat lagi balik ke Malang. Ya. Amin, amin, amin. Karena, terima kasih Pak Bupati. Ya, kita bersama rindu untuk bareng lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Bupati. Hormat selalu buat seluruhnya, rekan-rekan semuanya yang hadir di acara tersebut. Baik. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Ujung, sehat selalu juga untuk Bapak berdua. Ditunggu kembali kepulangannya ke Malang Pak, oleh kita semua di sini. Sukses dan sehat selalu ya Pak. Salam buat keluarga, terima kasih, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat melanjutkan makan malam juga Pak. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ada satu chemistry dari Forkopimda pemimpin daerah di Kabupaten Malang ini ya, meskipun sudah pernah bertugas dan sekarang tugas di tempat lain, masih ada keep kontak. Betul, masih ada jalinan tali silaturahmi dan memang seperti itulah sebenarnya satu hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin kan Kak Oneng ya, bagaimana bisa berkomunikasi baik itu dengan Forkopimda, bahkan juga seperti yang disebutkan oleh Pak Rektor tadi. Beliau ini inklusif, bisa masuk kemana aja gitu ya. Sangat merakyat, luar biasa. Dan nantinya Bapak Bupati Malang akan berdialog dengan Anda yang berada di rumah. Nanti akan kita pilih secara acak ya Grace. Betul, dan inilah saatnya Bapak Ibu seluruh hadirin yang ada di pendopo dan juga yang bergabung bersama dengan kita di virtual. Kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu jiwa. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Malang, beserta Ibu dan seluruh jajaran anggota DPRD, para wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota. Saya hormati Forkopimda Kabupaten Malang atau yang wakili
hadir Kapolres, Pak Dandim, ya dari pengadilan, kejaksaan, yang wakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten sekda, para kepala perangkat daerah, para camat, para direktur BUMD dan para pejabat pemerintah Kabupaten Malang, para muspika se-Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Malang, yang saya hormati para rektor se-Malang Raya yang hadir, Pak Mas Kuri beserta para rektor yang lain dari UM, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Malang, hadir Bapak Kiai Haji Fathul Hijah yang sekaligus Rais Syuriah Nahdlatul Ulama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, para pengusaha, Ketua Basnas Kabupaten Malang dan pimpinan media, Kepala UJK dan Kepala BI yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, baik yang hadir secara langsung di Pendopo Agung maupun yang hadir secara virtual di masing-masing kecamatan, rekan-rekan pengusaha juga yang hadir pada hari ini. Pada malam ini hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada malam hari ini patutlah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada momen yang berbahagia ini kita masih dianugerahi nikmat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini merefleksi kita untuk selangkah lebih maju ke depan sehingga Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Malang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Bupati Malang mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir baik secara langsung hadir di pendopo maupun yang hadir secara virtual di kecamatan-kecamatan dan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa barokah untuk kita bersama. Kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian menjadi motivasi tersendiri dan juga semangat bagi saya untuk terus mengembangkan diri bersama-sama saudara semua, saudara-saudara kita untuk memajukan Kabupaten Malang. Karena kita tahu bersama Kabupaten Malang tidak mungkin dikembangkan oleh saya seorang bupati sendirian tanpa bantuan semua pihak. Mengingat Kabupaten Malang yang luas wilayahnya mencapai 3.534 km atau 353.486 hektar. Itu luas yang ada, yang pertaniannya sekitar 125.000 hektar dan 120.000 hektar itu perhutani, sisanya adalah perumahan dan hortikultura dengan jumlah penduduk di tahun 2019 mencapai 2.600.000 jiwa, memiliki keragaman sangat tinggi. Namun perlu kita sadari bahwa Kabupaten Malang menyimpan begitu banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang. Oleh karena itu diperlukan peran serta kerja keras dan dukungan dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Saya Bupati Malang tidak sendiri dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Malang. Namun saya yakin apabila kita melangkah bersama, semua hal yang sulit akan kita lalui bersama. Seperti halnya pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya bersama kita pasti bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan tentang refleksi atau dokumentasi kegiatan yang dilakukan Kabupaten Malang selama saya jadi Bupati
yang dirangkum oleh Pak Sekda beserta jajaran Kabupaten Malang. Saya pun sudah banyak yang lupa karena kita terus berpacu, bergerak dan terus mengembangkan diri. Dan itulah ketika saya bekerja tidak memikirkan itu dapat prestasi atau dapat penghargaan, tetapi kami bekerja untuk dipersembahkan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Kalaupun dari pemerintah mengapresiasi dan memberikan penghargaan, itu adalah sebuah ekses dari suatu pekerjaan yang saya kerjakan secara ikhlas untuk Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan tadi perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini di masa perkembangan COVID, laporan dari Pak Sekda pertumbuhan ekonomi selama COVID ini berkisar 2,5 sampai 3%. Jadi tidak minus di Kabupaten Malang, malah surplus 2,5 sampai 3. Ini karena Kabupaten Malang yang berbasis pertanian dan kegiatan-kegiatan yang berbasis produksi produk oleh masyarakat. Di samping itu perlu saya sampaikan, saya awal menjabat sebagai bupati itu dilaporkan oleh Dinas Kesehatan ketika seminar tentang stunting di Savana yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jawa Timur dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang beserta seluruh kepala puskesmas dan kepala rumah sakit itu dinyatakan bahwa rata-rata stunting Indonesia ketika saya awal menjabat itu 31%, sedangkan Kabupaten Malang itu 28%, masih di bawah rata-rata nasional. Namun dalam refleksi hari ini, tadi saya tanya Dinas Kesehatan bersama para bidan yang seminar di Savana juga di Balova, itu telah disampaikan bahwa hari ini stunting kita tinggal 11%. Dan ini penurunan stunting terbaik se-Indonesia. Dengan demikian sehingga Presiden ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Kabupaten Malang. Sehingga ketika itu Pak Wapres, Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin datang sendiri untuk melihat bagaimana cara penanganan stunting di Kabupaten Malang. Dan hal ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, puskesmas, posyandu dan para bidan yang bekerja keras menurunkan angka stunting. Sejak saya jadi bupati saya perintahkan ini karena bisa dilakukan untuk diberikan makanan tambahan, dan mereka bersama Muswika, bersama kepala desa bekerja keras sehingga stunting di Kabupaten Malang benar-benar dapat diturunkan yang signifikan sehingga pada saat ini menjadi 11%. Ini kerja keras semua pihak. Bupati hanya mengarahkan dan membimbing serta melihat ke posyandu-posyandu, saya keliling semuanya dan puskesmas di seluruh Kabupaten Malang untuk dilakukan kegiatan yang menurunkan stunting. Dan alhamdulillah stuntingnya turun, dan mudah-mudahan di tahun depan stunting kita sudah tidak ada. Dari angka kelahiran setelah kita lakukan perbaikan ibu hamilnya, kehidupan rumah tangganya dan perlakuan bayi setelah lahir, ini sudah tidak ada stunting lagi di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan stunting bisa teratasi dan menjadi contoh nasional untuk Indonesia. Juga perlu saya sampaikan, kemarin saya awal jadi bupati itu diramaikan dengan kekurangan air bersih di Malang Selatan, sehingga di medsos, di WA maupun cuma saya tidak pernah jawab ketika rame-rame orang kekeringan. Ada yang bilang, bupati ini kemana kok tidur air, Malang Selatan kekurangan air kok diem saja. Saya nggak jawab, tapi saya setiap hari ngirim air 20 tangki tiap hari ke sana, dan saya kirim sendiri bersama Pak Dandim, Pak Kapolres. Setiap ada kegiatan yang memerlukan bantuan dari Forkopimda selalu datang bersama. Cukup telepon-telepon, Pak ayo ke Pondok Rejo, di sana kekeringan, kita berangkat bareng bawa air.
ke sana. Dan alhamdulillah tadi untuk ngatasi kekurangan air di Malang Selatan di 6 kecamatan, Sumawe, Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo dan Kalipari. Ini sudah terasasi oleh PDAM bekerja sama dengan perusahaan besar dan dibantu oleh pemerintah pusat. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, Malang Selatan sudah tidak ada kekeringan lagi, kekurangan air bersih. Kita tadi launching untuk pengadaan air bersih di Malang Selatan yang akan mengelola air Sungai Lesti yang oleh Balai Sumber Daya Air Jawa Timur sudah diberi izin untuk mengelola 1000 liter. Tapi untuk kebutuhan 55.000 sambungan rumah di 6 kecamatan itu hanya membutuhkan 500 liter per detik. Dan tadi tanah sudah dibebaskan, insya Allah nanti tanggal 7 di launching dimulainya pekerjaan spam pengelolaan air oleh PDAM untuk mencukupi kebutuhan air di seluruh Malang Selatan. Ini 1 tahun kita sudah bisa menemukan cara yang terbaik yang sekian tahun Malang Selatan selalu jadi objek kekeringan. Ini yang kita lakukan. Di samping itu banyak yang nanti kita harapkan setelah saya jadi bupati dulu jalan Lawang sampai ke Panjen. Ini saya jadi DPRD itu 15 tahun tidak pernah disentuh. Ya, jadi wakil bupati 4 tahun. Baru setelah jadi bupati ternyata saya minta langsung ke Menteri PUPR Pak Basuki, di situ ada Pak Gubernur, Pak Karwo masih itu, dan Pak Presiden ketika berkunjung ke Malang di Bandara Abdurrahman Saleh. Saya sampaikan, Pak, jalan saya ini jalan nasional mulai dari Lawang sampai ke Panjen sudah hampir 17 tahun nggak pernah disentuh. Pak Gubernur langsung jawab, minggu depan saya kerjakan, karena saya ngomongnya di depan Presiden. Pak Menteri langsung nyampaikan, segera itu perbaiki. Masa jalan nasional kok tidak dien. Dan alhamdulillah sekarang jalan Lawang ke Panjen sudah mulus. Jadi Pak Kapolres asalnya mentul-mentul, kalau ke Panjen sekarang sudah nyaman. Pak Didik kalau mau ke Panjen sudah enak semua. Itu berkat saya ngomong kepada Presiden waktu itu. Jadi saya dengan Presiden pun tidak ada jarak. Ketika kepentingan rakyat saya omongkan langsung. Termasuk tol dari Malang ke Kepanjen. Itu saya langsung ngomong di Istana Negara. Kita itu ditanya, Pak Bupati Malang ini dukungan terhadap Bapak Presiden ketika pemilihan Presiden Pak Jokowi, saya katanya itu terbanyak se-Indonesia. Dapat 1.170.000 suara untuk Pak Jokowi. Hah? Enggak, 1.170.000, bukan 1.600.000, 1.160.000. Ya kalau 1.600.000 itu semuanya suara. Jadi suaranya terbanyak dapat 78% ya di Kabupaten Malang. Lalu ditanya, Pak Bupati Malang minta apa? Nah, saya langsung jawab spontan, saya minta Pak Presiden jalan tol dari Malang sampai ke Kepanjen, karena ketika Pilpres datang ke Malang, saya bikin slogan lanjutkan jalan tol sampai ke Panjen. Dan alhamdulillah direspon. Ketika itu ada Menteri Keuangan sama Menteri PUPR Pak Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pak Basuki, Pak Menteri, itu usulnya Kabupaten Malang segera dilaksanakan. Menteri Keuangan siapkan keuangannya. Tapi karena Covid pada hari ini ditunda. Rambunya sudah dipasang di Telogowaru itu. Jadi tol terakhir ada yang lebih dikit sudah ada menuju ke Panjen dan Blitar. Dan koordinasi Pak Wahyu sama Pak Menteri itu ternyata nanti setelah ke Panjen selesai mau dilanjut sampai ke Blitar, Blitar Nganjuk, gabung ke Solo, sudah nanti masuk di Kepanjen itu sudah bisa langsung ke Jakarta. Itu yang saya minta sudah disetujui. KIK yang selama ini belum selesai, setelah saya jadi bupati, alhamdulillah PP-nya turun. PP nomor 8 tahun 2019
ya. Itu sudah turun juga, semuanya sudah clear. Jembatan yang sekian lama di Malang Selatan, Jurang Mayit, itu Pak Polisi yang sudah tahu di sana, ya hari ini sudah kerangka besinya sudah datang. Karena itu bantuan dari Menteri PUPR, dan saya minta langsung kepada Pak Menteri, kita ketemu Pak Basuki, alhamdulillah di ACC dan sekarang sudah dikirim semua, tinggal pemasangan bentangan besi yang selama ini terkatung-katung, besinya tidak turun-turun. Semuanya berjalan dengan baik ya untuk Malang, dan hubungan antara Kabupaten Malang dengan provinsi Bu Hovifah itu cukup bagus, dengan kementerian juga bagus. Ternyata hampir tiap bulan menteri datang ke Malang, dan ini terus akan bergulir untuk melihat perkembangan Malang yang dinilai oleh pusat sangat berbeda dan menjadi contoh untuk Indonesia. Pengelolaan sampah kita jadi terbaik, sudah 150 kepala daerah datang ke Kepanjen untuk melihat pengelolaan sampah di Talangagung, dan itu menjadi pengelolaan sampah terbaik se-Indonesia, sehingga menteri banyak yang ingin melihat, terus semua jadi melihat. Kita upayakan nanti Malang ini, Kabupaten Malang menjadi terdepan untuk Indonesia. Semua sudah berkiblat ke sini. Penanganan stunting kita bukan mengajukan diri, tetapi ini terbaik. Ya, Kapolri datang untuk melihat stunting COVID di Malang, Panglima TNI datang, sampai terakhir Menteri Dalam Negeri melonsing pembagian masker 26 juta ditaruh di Malang, di kabupaten di tempat ini. Ini merupakan penghargaan bahwa Kabupaten Malang dalam penanganan COVID itu juga terbaik, sehingga konsep di Malang Kampung Tangguh ini menjadi Jawa Timur semuanya pakai Kampung Tangguh dan dijadikan ikon nasional. Dan ternyata kita sampai hari ini COVID-nya insya Allah terbaik untuk Malang Raya, karena kita kesembuhannya 86%. Dari penduduk 3 juta kita 800 yang terindikasi positif. Ya, dibanding dengan tetangga kita penduduknya lebih sedikit tapi COVID-nya lebih besar. Ini kita selalu kerja ikhlas dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kajari serta pengadilan. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya selama saya jadi bupati. Keberhasilan semua ini bukan karena saya, tapi karena kebersamaan. Semua SKPD bergerak dengan baik, berinovasi, berkreasi, dan semua kepala desa saya tekankan untuk berkreasi, berinovasi, dan bekerja untuk masyarakat desa, sehingga banyak desa yang sekarang bermunculan. One Village, One Destination, One Village, One Product, ini sudah berkembang. Ada Pujon Kidul, sudah menasional, bahkan menginternasional. Karena Pak Odi itu diundang ke Cina, diundang ke Taiwan, diundang ke Singapura untuk melihat BUMDes dan wisata desa yang terbaik. Itu sudah dikenal di dunia internasional. Di Indonesia banyak kepala-kepala daerah melihat ke sana. Kemarin ada asosiasi Pamsimas ya, yang datang ke sana, ada 50 kepala daerah dan gubernur melihat keberhasilan Pujon Kidul setelah Pak Jokowi di Instagramnya memunculkan view dari Pujon Kidul. Pumpon Pring sudah masuk nanti wisata internasional, dan sebentar lagi KIK sudah jalan, BUP Bromo selesai, maka Kabupaten Malang tidak lagi berskala nasional, sudah ke depan insya Allah berskala internasional. Dengan akan diresmikannya Bandara Abdurrahman Saleh sudah disetujui, Pak Danlanut nyampaikan sudah disetujui untuk dijadikan bandara internasional. Nah, ini tentunya jadi kebanggaan kita bersama, dan saya terima kasih kepada semua perguruan tinggi yang mensupport
Kabupaten Malang untuk selangkah lebih maju, utamanya Universitas Islam Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Malang, Unmer, dan yang lainnya yang telah bekerja sama dengan Kabupaten Malang. Banyak manfaatnya, dan juga dari insan pers, ya, para wartawan, para jurnalis, baik media cetak maupun online, juga pimpinan dari semua media massa yang membantu untuk mempublikasikan yang wajar tentang Kabupaten Malang. Ini tentunya semua keberhasilan Kabupaten Malang adalah keberhasilan rakyat Kabupaten Malang, bukan bupatinya. Bupati hanya mengarahkan, kepala dinas sekarang sudah kondusif satu sama lain, sudah bergerak berinovasi. Dinas Pertanian dibuktikan telah mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai Kabupaten Peduli Hortikultura, yang tentunya penghargaan itu adalah untuk petani yang bekerja melaksanakan itu, bukan untuk bupati. Dan juga dari lingkungan hidup juga telah mendapatkan Adipura yang ke-11 kali. Itu juga penghargaan dari pemerintah untuk Dinas Lingkungan Hidup. Juga penghargaan yang lain kemarin, Menteri Hukum HAM, ya, Pak Lasona Lauli itu datang ke Malang untuk memberikan penghargaan juga sebagai bupati yang peduli pembinaan lapas terbaik di Indonesia. Ini prestasi-prestasi yang tanpa direncanakan, tanpa diupayakan untuk dapat prestasi, tapi dengan sendirinya kita berbuat tanpa pamrih, tapi dari kementerian, dari orang lain menghargai pekerjaan kita yang selama ini. Ini tentunya Pak Sek nanti untuk ditingkatkan. Di sana masih kurang lampu penerangan jalan, Pak Bina Marga segera berikan bantuan lampu 10 titik. Kemarin sudah sampaikan kepada Menteri untuk segera dilakukan, karena di sana ada pembinaan napi yang ingin menjadi baik. Semuanya juga peran OJK maupun peran BI sangat besar sekali dalam rangka meningkatkan kinerja atau ekonomi kerakyatan. Bank BNI ini banyak membantu CSR-nya untuk Pujon Kidul, itu luar biasa. Terima kasih BNI, dan juga di Bonpring bantu untuk mikrohidronya juga di Sumber Maron, dan juga dari BRI yang banyak membantu CSR-nya untuk Kabupaten Malang. Juga para pengusaha yang lain nanti saya harapkan bisa berpartisipasi untuk memajukan Kabupaten Malang. Dan perlu sampaikan, izin di Kabupaten Malang selama sesuai dengan ketentuan tidak pakai lama dan tidak pakai bulat dan tanpa bayar kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga cepat ya. Hotel sudah 2 bintang 5 berdiri di Kepanjen. Mudah-mudahan yang lain nanti para pengusaha, Pak Tri yang bersama Sun City-nya bisa segera diwujudkan. Untuk pembangunan agrobis, terminal agrobis Pak Tri, ini kami dapat bantuan cold storage berkapasitas 100 ton ya, untuk nyimpen bahan-bahan pertanian supaya nggak cepat busuk manakala harga sedang turun. Ini kita harapkan nanti cold storage-nya bisa banyak seperti di Talatai Thailand itu Pak Tri. Jadi nanti Dinas Pertanian diajak ke sana, sehingga malam hari ini saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, ya, perguruan tinggi dan juga para pengusaha dari Basnas dan MUI, semua yang terlibat, termasuk Pak Camat, Pak Kepala Desa, semuanya yang membantu untuk memajukan Kabupaten Malang. Utamanya Forkopimda yang sangat kompak, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, kapanpun kabupaten membutuhkan kita bersama-sama. Yang diceritakan Pak Ujung tadi, jam 1 kita di Bel, ada kebakaran di Lawang, kita bersama-sama bertiga ke sana. Ada kebakaran di Budu Asu, jam 11:30 berangkat ke sana. Kita bersama-sama untuk kemakmuran bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Dan sebelum kita bersama-sama mengikuti launching logo dari Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1260, kita akan berdialog dengan beberapa kecamatan. Betul, ini adalah audiens yang sudah bergabung bersama dengan kita dari tadi ya. Kita akan coba terhubung. Wah, ada banyak sekali. Banyak sekali. Kayak nobar Arema ya. Boleh lambaikan tangan semua 33 kecamatan ini. Wah, luar biasa. Dan masih stay bersama dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, banyak banget. Itu sampai pisang gorengnya habis tuh, apel gading. Udah di refill lagi sampai ya. Oke, kita bakal ngobrol dengan siapa dulu ini? Turen. Bapak Kerso Turen, boleh coba ya? Turen. Nah, wah masih rame. Baik. Assalamualaikum Bapak Muspika Turen, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta seluruh kepala desa. Bagaimana kabarnya di Turen? Tetap semangat lanjutkan Bapak Ibu. Kemarin saya meresmikan sumur bor di Turen untuk mengairi persawahan di sana. Bagaimana masyarakat sambutannya terhadap adanya air bersih di Turen, air sawah yang mengalami kekeringan. Saya silakan Pak Camat. Masyarakat sangat luar biasa Pak, tidak mengucapkan terima kasih karena dengan adanya sumur dangkal itu untuk kebutuhan air semakin tercukupi Pak. Dan juga banyak yang usul kalau bisa setiap tahun ada, bahkan setiap desa tidak ada. Oke, terima kasih Pak Camat. Mungkin yang lainnya bisa. Boleh, terima kasih. Turen, Pak Odi, Pujon ada? Pujon, baik. Kita coba Pujon, terima kasih. Dari Turen kita naik ya ke Pujon. Oke, mungkin selanjutnya Bapak. Selanjutnya. Pujon, Pak. Selain Pujon mungkin Bapak. Selain Pujon. Selain Pujon mungkin Pak Bupati. Atau Kalipari. Kalipari bisa. Assalamualaikum ya. Pak Camat. Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, COVID-nya bagaimana di Kalipari? Bisa terkendali enggak? Baik, izin mungkin untuk operator di Kecamatan Kalipari ya bisa unmute dulu. Karena kita lihat di sini mikrofon dari Kalipari masih merah. Nah, iya, ini udah. Terima kasih. Silakan Pak Camat. Bapak Bupati, untuk yang terkonfirmasi sampai dengan saat ini ada 8 orang dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah sembuh semua Bapak, berkat kepemimpinan dan kepemimpinan Bapak. Alhamdulillah di Kecamatan Kalipari sudah sembuh semua dan alhamdulillah kita setiap hari melakukan operasi protokoler kesehatan di wilayah Kecamatan Kalipari. Demikian Bapak Bupati. Terima kasih Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang kerja keras sehingga COVID-nya sudah zero karena yang kena COVID sudah sembuh semua. Kalau sampai Desember tidak ada penambahan lagi dan tetap zero, maka Pak Camat, Pak Danramil dan Pak Kapolsek akan menerima hadiah sepeda motor trail. Alhamdulillah. Dipertahankan Pak Camat. Iya. Nanti bisa untuk patroli nangani COVID dan selamat semua kepala desa yang telah mendukung COVID-nya di Kalipari bagus dan kampung tangguhnya cukup bagus di Kalipari ya yang kita kunjungi itu. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Danramil dan Pak Camat ya. Terima kasih. Dari Kalipari kita kemana kira-kira Giris? Ke Paga.
Ke Paga, baik. Pilihan berikutnya, Mbak Bupati pengen jalan-jalan ke Paga. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Paga beserta seluruh jajaran di Paga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Bapak Bupati atas kepemimpinan yang sudah setahun ini, dan ternyata torehan prestasi yang Bapak berikan kepada Kabupaten Malang ini cukup banyak, dan prestasi ini mengagumkan karena tingkatnya juga bernasional, dan kami berharap bahwa ke depan Bapak bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi dengan prestasi-prestasinya. Dan kami juga masih berharap kepemimpinan Bapak untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Bagaimana operasi justisi di Paga, apa sudah dijalankan? Ya, sampai hari ini tadi juga masih dijalankan Pak Bupati, karena kita berharap bahwa dengan pola operasi yang kontinu ini mampu memutus mata rantai serta menghentikan penyebaran COVID-19. Dan alhamdulillah atas dukungan serta instruksi dari Bapak, kami dengan 4 pasien itu semuanya sudah sembuh, Pak. Jadi posisi Kecamatan Paga saat ini alhamdulillah sembuh. Posisi COVID-nya sudah zero ya Pak Camat? Ya. Dipertahankan ya sampai Desember. Ya, kalau zero nanti Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dapat hadiah sepeda motor trail ya. Kemarin kita launching tentang wisata Depok. Itu perkembangannya gimana, karena potensinya cukup bagus untuk jet ski, untuk dayung, dan untuk wisata air di sana. Sekarang perkembangannya gimana, karena itu cukup bagus untuk menjadi nanti destinasi wisata yang menjadi wisata nasional. Silakan Pak Camat. Alhamdulillah atas dukungan dan dorongan Bapak untuk perkembangan yang ada di Depok. Pak, kami laporkan bahwa saat ini tingkat kunjungan dari masyarakat, kalau kemarin-kemarin hanya terfokus pada hari libur, namun demikian saat ini ada peningkatan di hari-hari biasa, Pak. Namun demikian, karena adanya pandemi ini, kami tetap secara ketat menggunakan protokol kesehatan. Oleh karenanya pada saat peak season atau kunjungan yang maksimal ini kami batasi, Pak. Jadi alhamdulillah warga kami juga secara ekonomi dengan adanya wisata Depok ini, walaupun susah untuk cari uang, tapi alhamdulillah uang datang sendiri karena adanya kunjungan wisatawan yang berbelanja di wisata kami. Demikian Bapak. Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil, dan semua staf di Kecamatan Paga, dan nanti sampaikan kepada semua RT RW di tahun 2021 RT RW akan mendapatkan insentif 3 juta pada tahun 2021, sehingga nanti semua RT RW bisa bekerja dengan baik untuk membantu pemerintahan Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Camat. Ya. Terima kasih Pak Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Cukup. Ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Tumpang kalau ada. Oh Tumpang, baik. Oh Tumpang. Ya. Mungkin ini yang terakhir ya, Tumpang. Ya, Tumpang. Iya, ini dia. Assalamualaikum Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh kepala desa yang ada di Tumpang dan seluruh perangkat desa. Ya, gimana COVID-nya Tumpang? Izin operator yang ada di Tumpang boleh di-unmute dulu. Manual rupanya.
angka penyembuhan 70% pada 19 yang terkena COVID. Saya berharap mudah-mudahan Pak Bupati, karena dengan adanya COVID, Tumpang ternyata ekonomi tidak terdampak, dan bahkan saya terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Pak Bupati. Pasar kita sudah menjadi pasar takut, dan alhamdulillah kegiatan ekonomi di Tumpang bisa berjalan dengan baik. Dengan biasa mudah-mudahan Pak Bupati mudah-mudahan membangun Kabupaten Malang yang maju, makmur dan sejahtera ini segera terwujud. Ya, terima kasih Pak Camat. Terus dipertahan COVID-nya untuk tetap zero ya, ada penambahan sehingga nanti Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek dapat hadiah sepeda motor ya, dan hadiah untuk RT RW itu dapat insentif 3 juta dalam setahun di tahun 2021. Maka dimohon RT RW bergerak bersama kepala desa dan perangkat desa untuk juga membendung dan mengatasi peredaran COVID supaya masyarakat tidak kena COVID semua. Ya, selamat untuk Tumpang yang telah bekerja punya destinasi wisata baru di embung Kalisongo, dan juga banyak destinasi wisata. Kembangkan semua wisata karena sebentar lagi Tumpang merupakan daerah transitnya wisata ke Bromo. Terima kasih Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan seluruh kepala desa yang ada di Tumpang beserta perangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, ini mewakili dari banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan juga banyak partisipan. Karena kalau nanti kita relay satu-satu, Grace, sampai jam 1 malam jatuhnya curhat ke Bapak ya, minta motor trail semua. Semuanya ya. Tapi kalau memang diberikan motor trail semua, Oneng, berarti COVID-19 sudah musnah di bumi Kabupaten Malang. Amin. Itu doa kita bersama ya. Baik, dan waktunya yang juga ditunggu-tunggu, Grace, malam hari ini kita akan menyaksikan launching logo Hari Jadi Kabupaten Malang ke 1260. Baik, untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Bupati Malang, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, dan juga kami undang Wakil Ketua Panitia Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Kami silakan Ibu Panca juga turut bergabung, di mana nantinya akan bersama-sama meletakkan tangan di atas layar dan kita akan saksikan bersama seperti apa logo Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Pastikan tangan berada di pas screen cap tangan masing-masing. Betul. Boleh bersiap-siap dulu, diletakkan dulu tangannya. Diletakkan dulu Bapak. Iya. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Kabupaten Malang ke 1260 tahun. Logo yang begitu bagus sekali mengandung filosofi warna merah, melambangkan semangat seperti api yang membara. Gunungan warna-warni sesuai filosofi Jawa melambangkan kehidupan yang semakin tinggi, semakin berusia harus semakin mengerucut. Dan 7 warna pelangi yang melambangkan kesatuan dan keberagaman untuk meraih keindahannya, itu cita-cita Kabupaten Malang yang satata gama kerta raharja. Sekali lagi hadirin boleh kita berikan tepuk tangan untuk logo Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang. Kiranya berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu Bupati Malang dan juga Sekda Kabupaten Malang. Ya, Ketua DPRD Kabupaten Malang beserta dengan Wakil Ketua Panitia Hari Jadi ke 1260 Kabupaten Malang.
Silakan rekan-rekan media, boleh diambil gambar. Boleh dengan gayanya Bapak, tangan kanannya mengepal bersama. Iya. Silakan teman-teman. Baik, berikutnya kami undang juga Forkopimda Kabupaten Malang yang mewakili. Kami silakan dari Kodim serta dari Polres untuk dapat bergabung. Foto bersama selesai, terima kasih banyak. Bapak Bupati berkenan kembali ke tempat bersama dengan seluruh tamu VIP yang telah berfoto bersama. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan dalam acara malam hari ini. Dan pastinya malam hari ini bersama-sama kita sudah mengikuti rangkaian refleksi 1 tahun kepemimpinan Bupati Malang dan launching logo Hari Jadi Kabupaten Malang. Selamat dan sukses untuk Bapak Bupati dan juga untuk Kabupaten Malang tercinta. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Selalu sehat, jaga keamanan dan kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Oning Sugiarta. Saya Grace Wahid. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan refleksi 1 tahun kepemimpinan Pak Bupati Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi, yang setahun yang lalu tanggal 17 September 2019 beliau dilantik, yang saat itu masih berupa PLT, kemudian sekarang dilantik menjadi Bupati. Dan 1 tahun kepemimpinan beliau ini adalah momen yang bagus untuk kita merefleksi selama setahun ini apa yang sudah dilaksanakan, kemudian prestasinya apa saja, dan ini nanti kita akan refleksi itu kita akan sampaikan, dan harapannya tahun ini akan jadi bekal kita untuk ke depan bahwa ada hal-hal yang memang harus kita lakukan dalam rangka kepemimpinan Pak Bupati Malang setahun ini. Harapannya paling tidak kita mengingatkan bahwa 1 tahun kepemimpinan Pak Bupati ini akan berakhir di tahun Februari 2021, dan tentunya di masa-masa antara 1 tahun beliau menjabat sebagai Bupati sampai dengan berakhir masa jabatan, ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mengevaluasi target-target pembangunan yang belum terrealisasi. Ya, jadi ini jadi tolak ukur kita untuk 2021, apa langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Saya Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, mengucapkan selamat dengan launching logo Hari Jadi Kabupaten Malang yang ke-1260. Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan Hari Jadi ini, walaupun di saat pandemi COVID-19, bisa sesuai dengan harapan kita dan harapan masyarakat Kabupaten Malang. Selamat untuk launching Hari Jadi Kabupaten Malang. Untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, dari situlah pendidikan sudah bagus, di Bina Marga sudah mulai baik juga, di pertanian sudah kelihatan, peternakan sudah, perikanan ini mulai mau bergerak juga, di Dukcapil sudah ada inovasi ketan ireng dan seterusnya itu. Semua pelayanan kita tingkatkan. Ya, utamanya yang jadi pekerjaan rumah adalah peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi di Kabupaten Malang dengan mengembangkan potensi yang ada. Antara lain kita punya PR untuk menyelesaikan pemenuhan air bersih di tahun depan ini, yang sekarang mulai oleh PDAM di sana di Rejoyoso Bantul itu sudah kita bangun, dan juga jalan tol yang harus kita tetap perjuangkan dari Malang sampai ke Panjen. KIK belum sepenuhnya, ini baru SK-nya aja belum berjalan, dan BUP Promotaken Semeru juga masih belum diluncurkan untuk Kabupaten Malang. PR stadion karena di tahun 2021 nanti diproyeksikan Piala Dunia U21 akan
alternatifnya akan ditaruh di Kepanjen. Ini semua PR masih panjang, masih banyak yang harus kita lakukan untuk menekan penurunan kemiskinan dan penurunan angka stunting serta penurunan kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Ya. Kemarin dari awal saya menjabat angka kematian ibu 26 dan sekarang untuk setelah akhir jabatan ini tinggal 14. Dan ini harus kita turunkan terus sehingga nantinya bayi yang lahir banyak yang diselamatkan. Stunting dari 28 sekarang jadi 11 menurut laporan kesehatan dinas kesehatan tadi. Semuanya sama karena semua saya persembahkan untuk rakyat. Tidak ada yang paling berkesan. Semuanya saya kerjakan ikhlas untuk kepentingan masyarakat dan semua keberhasilan ini bukan karya saya tapi karya masyarakat yang membidangi itu. Pertanian itulah petani yang sangat berjasa dalam mengembangkan pertanian. Wisata itu adalah kepala desa dan BUMDesnya yang paling berjasa. Semua itu. Saya hanya memberi fasilitasi dan memotivasi mereka untuk bekerja. Di birokrasi pertama adalah kedisiplinan, itu awal mereka masuk seenaknya, mengerjakan tugas seenaknya, dan setelah 1 tahun ini sudah settle, laporan keuangannya sudah zero kesalahan, hanya sedikit daripada ketika awal saya menjabat itu. Di pemeriksaan WTP dan hasil evaluasi dari BPKRI kita nomor 3 se-Jawa Timur dalam penyelesaian masalah di bidang keuangan.